murni ataukah lapis emas, tetapi sangat tebal, Bapak Ibu Saudara, ya. Lapis emas yang dibuat oleh Salomo itu sangat tebal, dan bahkan orang bisa kerok itu katanya. Emas itu bisa dikerok karena saking tebal. Dan ini yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Sama kita baca dalam pasal ini, Raja Ahaz, Raja Yehuda melakukan hal yang seperti ini juga, saudaraku, mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan di sana raja, dan mengirimnya kepada Raja Asyur sebagai persembahan. Dan tanpa kita sadar, saudara, kita juga seringkali melakukan hal yang sama. Persembahan yang harusnya kita persembahkan kepada Tuhan, tetapi kita selewengkan. Persembahan yang harusnya kita berikan buat Tuhan, yang dikhususkan buat Tuhan, tetapi ternyata kita selewengkan juga. Ini menjadi sebuah peringatan buat setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Karena kita melihat di sini, Bapak Ibu Saudara, ya, Ahaz, kalau sudah baca dalam kitab Yeremia, Yesaya, tetap Yehuda itu akan dihancurkan oleh Aram. Ya, tetap Yehuda itu dihancurkan oleh Aram, saudara. Jadi, ya, sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang menipu. Ya, memang, saudaraku, dunia sepertinya menawarkan kalau kita menyerahkan hidup kita kepada dunia, dunia akan pelihara. Kalau kita bersepakat sama dunia, dunia akan jamin kita. Itu sebuah tipu muslihat. Ya, kita akan semakin dibuat susah, kita akan semakin dibuat menderita, kita akan semakin melihat bahwa kita nggak memiliki masa depan, Bapak Ibu Saudara. Ketika apa? Ketika kita terima tawaran ini, saudara, kita bersepakat, kita menggadaikan sesuatu dari hidup kita. Apakah hidup kita, apakah waktu kita, apakah tenaga kita, dan ya, harta benda kita yang kita berikan kepada dunia, yang kita berpikir kita bisa mendapatkan sesuatu keuntungan, kita bisa mendapatkan, memperoleh sesuatu yang berharga. Enggak, saudara. Ya. Makanya satu saat kalau sudah melihat dalam kitab Keluaran, bangsa Israel, saudaraku, ketika mereka mau keluar dari Mesir, Fir'aun bilang begini, jangan, boleh kamu pergi, tapi jangan jauh-jauh. Coba bernegosiasi. Dunia seperti itu sama kita. Dunia menawarkan sesuatu sama kita, tapi dengan sebuah catatan-catatan yang kita pikir, ada banyak anak Tuhan berpikir itu sebuah keuntungan. Ya, kalau Musa bodoh waktu itu, jangan pergi jauh-jauh. Ya. Memang kalau pergi jauh lebih berbahaya, lebih nggak punya masa depan secara logika, ya sudah. Ya, kalau mereka pergi, mau kemana mereka pergi? Ke tempat tanah Kanaan, mereka belum tahu tanah Kanaan. Sepertinya apa yang ditawarkan sama Fir'aun sesuatu yang menjanjikan. Jangan pergi jauh-jauh, artinya kalau ada apa-apa kami bisa bantu. Kalau ada apa-apa kami bisa tolong kalian. Kalau ada musuh yang bergerak maju menyerang kalian, kami bisa backup kalian. Kami bisa lindungi kalian. Enggak, saudara. Musa pintar. Dan kira kita juga pintar dalam menyikapi hal yang seperti ini. Si Musa tahu bahwa dia harus jauh dari Mesir, dia harus meninggalkan secara total itu Mesir, saudara. Tapi berapa banyak kehidupan kita seperti ini, seperti Ahaz, yang kita berpikir kalau kita bersekutu sama dunia, saudaraku, bahkan kita menyerahkan hidup kita, kita memberikan waktu kita memberikan banyak hal untuk dunia, maka dunia akan memelihara kita, dunia akan menjamin kita. Tidak sama sekali. Tuhan yang jadi jaminan hidup kita, ada amin. Tuhan yang memberikan, hanya Tuhan yang bisa memberikan masa depan buat saya dan saudara. Bisa bilang amin, saudara. Tuhan yang bisa tolong kita, dunia nggak bisa tolong kita. Kalau dia bisa tolong kita, saudaraku, ada tipu muslihat di sana. Makanya firman Tuhan sendiri sudah bilang sama kita, iblis itu penipu, iblis itu bapa segala pembohong. Ya saudara, dan iblis pakai dunia ini untuk menipu kita. Iblis memakai medianya apa? Iblis harus punya media. Medianya apa? Dunia. Makanya waktu Yesus dicobai di padang gurun, sewaktu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, saudaraku, ya, Yesus ditawarkan sesuatu. Kalau kamu tunduk, kalau kamu menyembah aku, ya diperlihatkan kemegahan dunia.
Tapi apa? Harus ada sesuatu yang diserahkan. Harus ada sesuatu yang dipersembahkan. Nah, berapa banyak orang akhirnya ikut, nurut gitu. Ada sesuatu yang dipersembahkan. Waktu yang tadinya diberikan buat Tuhan diambil, diberikan kepada dunia. Panjang umur yang tadinya diberikan kepada Tuhan diambil, dan sekarang diberikan kepada dunia. Harta yang tadinya suka diberikan kepada, dipersembahkan kepada Tuhan, diambil, diberikan kepada Tuhan. Ini Ahaz terjebak, Ahaz tertipu. Ya, Ahaz tertipu di sini. Dia tidak mendapat apa-apa. Jaminannya jaminan palsu. Hanya di dalam Tuhan ada kepastian, ada amin, saudara. Ya, saya tidak berkata, saya nggak lagi bohongin saudara, tetapi hanya di dalam Tuhan ada kepastian. Tuhan memang tidak menjanjikan sama kita jalan yang lurus. Tuhan memang tidak menjanjikan sama kita nggak ada badai dalam hidup ini. Enggak. Tetapi yang Tuhan janjikan selalu ada pertolongan Tuhan, ada amin. Ada pemeliharaan, ada jaminan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Tolong kita supaya kita mengerti hal ini, ya, tentang bagaimana siasat iblis, cara kerja iblis, saudara, yang segala sesuatu itu menipu. Fata morgana, yang kita pikir iblis tawarkan sesuatu, oh iya, ada air, ada kelimpahan, tapi waktu kita dekati kosong. Itulah fata morgana. Iblis juga sama, dunia memakai, ya saudara, kalau kita bicara dunia itu medianya. Ya, media untuk merangsang kita, untuk menggoda kita. Iblis pakai dunia. Tapi semuanya fata morgana. So, ketika kita dekati, kita hampiri kosong. Di dalam Tuhan Yesus saja ada sebuah kepastian dan jaminan yang pasti, saudara. Jaminan masa depan, jaminan pemeliharaan, jaminan, nah terlebih lagi jaminan apa? Jaminan keselamatan kekal. Ada amin, saudara. Jaminan keselamatan kekal. Itu yang Tuhan berikan, yang tidak bisa diberikan oleh dunia dan siapapun juga tidak bisa. Yesus yang berikan itu buat saya dan saudara. Bagian yang kedua, Bapak Saudara, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Sama kita baca ayat-ayat ini, saudara. 1, 2, 3. Lalu Imam Uria mendirikan mesbah, tepat seperti keterangan yang dikirimkan Raja Ahaz dari Damsyik. Demikianlah dibuat Imam Uria menjelang datangnya Raja Ahaz dari Damsyik. Setelah Raja pulang dari Damsyik, maka Raja melihat mesbah itu, lalu mendekatlah Raja kepada mesbah itu, naik ke atasnya, membakar korban bakaran, korban sajiannya, mencurahkan korban curahannya di atas mesbah itu, dan menyiramkan darah korban keselamatannya kepadanya. Tetapi ia menyuruh menggeser mesbah tembaga yang ada di hadapan Tuhan dari depan rumah Tuhan, dari antara mesbah baru dengan rumah itu, dan menaruhnya di sebelah utara mesbah baru itu. Kemudian Raja Ahaz memerintahkan kepada Imam Uria, bakarlah di atas mesbah besar itu korban bakaran pagi dan korban sajian petang, juga korban bakaran dan korban sajian raja, lagi korban bakaran dan korban sajian dan korban-korban curahan seluruh rakyat negeri, dan siramkanlah kepadanya segenap darah korban bakaran dan segenap darah korban sembelihan. Tetapi mesbah tembaga itu adalah urusanku. Lalu Imam Uria melakukan tepat seperti yang diperintahkan Raja Ahaz. Saudara, ayat yang ke-11 bilang begini. Lalu Imam Uria mendirikan mesbah tepat seperti keterangan yang dikirimkan Raja Ahaz dari Damsyik. Demikianlah dibuat Imam Uria menjelang datangnya Raja Ahaz dari Damsyik. Saudara, ternyata Raja Ahaz, saudara, Raja Yehuda ini, itu merubah banyak hal. Merubah banyak hal. Dia mencampur adukan tata cara ibadah yang benar dengan seenaknya. Dia pergi ke Damsyik, dia lihat sesuatu cara penyembahan berhala yang ada di Damsyik, dan dia ambil itu, dia comot, dan dia gabungkan dengan tata cara ibadahnya orang Israel kepada Tuhan yang benar. Ya, dia suruh Imam Uria untuk membuat sebuah mesbah, saudaraku. Bagaimanalah ya saudara?
Tetapi yang saya temukan, Bapak Ibu, dia merubah seenaknya tata cara. Dia merubah kolam basuhan yang seperti laut itu sudah diambil, diturunkan, saudaraku, dari lembu yang patung lembu yang memikulnya, dicopot, dikeluarkan. Banyak yang dirubah ternyata. Akhirnya banyak yang dirubah di dalam bait Allah itu. Dia campur adukan, saudara. Dia lihat ini bagus, dia lihat itu bagus, dia campur adukan. Ya. Cara-cara penyembahan orang-orang kafir dia masukkan, dan dia campur adukan. Dia pikir itu bagus. Ya. Dan ini yang terjadi. Dan Tuhan gak berkenan. Ini juga yang sedang terjadi di tengah-tengah gereja. Bagaimana gereja sedang dipengaruhi oleh sesuatu yang dari luar. Saya tidak bilang gereja harus tertutup. Saya juga tidak punya prinsip seperti itu. Gereja harus terbuka, tetapi terbuka dalam pengertian yang benar, terbuka dalam pengertian yang positif. Ya, saudaraku. Karena kalau ini sudah dicampur adukan dengan segala hal yang duniawi, maka ini menurunkan, saudaraku, membuat apa? Ibadah ini menjadi ibadah yang nggak berkenan lagi. Saya percaya ketika Salomo mendirikan bait Allah, saudaraku, ada hikmat Tuhan, karena memang dia adalah seorang yang berhikmat, dan dalam hikmat itulah Tuhan taruhkan sesuatu. Bikin ini, bangun ini, dirikan ini di sini, yang ini di bagian ini, ukurannya segini, dan seperti itu. Dan saya percaya itu dari Tuhan, seperti Nuh membangun saudaraku, membangun Batra, saudaraku, ukurannya, tingkatannya, panjangnya, lebarnya, isinya bagaimana, saudaraku, itu adalah hikmat yang Tuhan berikan kepada Nuh. Nuh nggak bisa seenaknya ngerubah, Nuh nggak bisa seenaknya menata ulang, saudara, nggak bisa, karena ini adalah petunjuk dari Tuhan. Sama seperti pada waktu tabernakel didirikan oleh Musa, itu juga ukurannya juga tepat. Bahan-bahannya dari kain lumba-lumba, dari kulit lumba-lumba, dari kain kirmisi, dari apa, semuanya ada petunjuk-petunjuk. Nah, ini seenaknya Ahaz rubah. Dan ini, saudaraku, tuntutannya seperti ini juga. Update ya. Selalu diperbaharui. Saya setuju, saya juga suka, ya saudara. Tapi saya cuma bilang begini, harus ada kata yang ditaruh di sini. Apa itu? Hati-hati. Jangan sembrono. Ya. Karena nanti akhirnya apa? Keinginan kita yang jadi, sukanya kita yang jadi, bukan tentang sukanya Tuhan. Nah, ini berbahaya. Ibadah itu sukanya Tuhan, bukan sukanya kita. Ada amin juga. Karena ibadah itu mempersembahkan kepada Tuhan, bukan mempersembahkan. Karena seringkali kita salah. Ibadah itu jadi sesuatu yang bisa memuaskan kita. Sehingga apa? Bukan lagi ibadah itu ditujukan kepada Tuhan, tetapi apa? Itu menjadi sesuatu yang saya suka nggak? Saya nyaman nggak? Saya menikmati nggak? Ini sudah. Gereja harus dimodernisasi, mengalami yang namanya kemajuan. Saya setuju, tetapi dalam koridor yang benar, dalam kehati-hatian. Jangan sampai apa? Jangan sampai ada hal-hal yang kemudian bergeser. Yang kita pikir bagus, ternyata di hadapan Tuhan, turun level banget. Yang kita pikir bagus, ternyata Dulu saya ingat untuk supaya keren, saudara, dengan judul untuk menjangkau anak-anak muda. Orang pada yang tadi yang nggak punya tato jadi ditato. WL itu sudah ditato. Ya, betul, saudara.
Untuk apa alasannya? Menjangkau anak-anak muda yang di luar Tuhan. Apakah perlu yang seperti itu? Jadi tato, nanti keren. Pas dia lagi angkat tangan di sini tato, Jesus, iya, keren, kayaknya tuh keren. Nanti di sini ada tato dengan salib, Ini yang harus kita luruskan lagi nih, cara-cara. Apakah saya percaya modernisasi sesuatu yang baru diperbaharui, saudara, inovasi itu nggak boleh tertutup. Gereja nggak boleh tertutup pintunya terhadap sebuah inovasi. Saya juga, karena saya melihat begini, saudara. Saya melihat begini. Israel itu, saudaraku, mengalami yang namanya perubahan dari tata cara ibadah yang tabernakel dalam kemah, ya saudaraku. Lalu kemudian apa, saudaraku? Berubah, ya, menjadi tempat yang permanen, bait Allah, saudara. Tata caranya dimulainya dari tabernakel yang sunyi sepi, ya saudara. Lalu kemudian ada kemah Daud. Daud mendirikan sebuah kemah yang suasananya beda, ya, suasananya beda. Kemahnya masih sama, makanya bentuknya belum permanen, tapi sudah suasananya sudah berubah. Nanti di zaman Salomo, saudaraku, ini ada perubahan lagi. Ada perubahan lagi yang terjadi, bukan lagi kemah, tapi sekarang bangunan yang permanen. Gitu. Artinya ada, Tuhan juga bergerak maju, gitu, Tuhan juga melakukan sebuah menyempurnakan segala sesuatunya, disempurnakan, diperbaiki, saudara, ya, di-upgrade. Gitu. Saya setuju, saya percaya Tuhan juga melakukan hal itu buat saya dan saudara. Ya. Tapi dalam hal ini kita nggak boleh seperti Ahaz yang seenaknya. Saya sebagai gembala seenaknya. Saya dapat yang begini, saya langsung masukkan. Bisa jadi itu nggak salah, bisa jadi itu nggak dosa. Tetapi maaf nih saudara, ya, ada pepatah bilang begini, lain ladang lain belalang. Beda, ya, beda saudara. Dengan kebiasaan, dengan tata cara, dengan penerimaan, dengan budaya yang ada. Nah, saya berharap para pelayan-pelayan juga, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini juga punya hikmah. Ya, enggak semua yang dari luar yang modern kayaknya bagus. Ini, tidak. Nanti maaf nih saudara. Jadi WL di ibadah yang pertama udah tahu orang-orang tua, udah tahu oma-oma. Ya, nyanyinya nyanyi yang angel-angel tuh, anak-anak lagunya anak-anak muda yang nggak bisa. Saya juga angel, apalagi emak-emak. Hanya apa cucu? Iya dong saudara, hikmah. Maksud saya melayani itu dengan hikmah. Ada amin. Saya juga nggak bisa. Kalau saya khotbah di ibadah pertama dan ibadah yang kedua dan ketiga itu beda isinya. Ibadah ketiga saya nggak bicara tentang berkat, tentang keberhasilan. Ya maaf ya saudara, udah bukan pembicaraannya, bukan tentang itu. Saya ngobrol sama anak saya, misalnya nih, ngobrol sama anak saya tentang sakit, tentang obat. Waduh ya, anak saya nggak nyambung saudara. Aduh kak, ini obat ini buat ini nih kak, ini buat ini, nggak nyambung. Nanti kalau saya ngobrolnya sama yang seumuran 50-an, 50 lebih, iya, aduh, ini asam urat bagusnya ini pak, nah, ketemu tuh saudara, jodohnya ketemu. Sama anak saya ngobrol tentang obat, tentang apa darah tinggi, belum tahu dia tentang darah tinggi. Maksudnya gini loh, berhikmatlah kita. Saudara, sama halnya seperti itu yang tadi saya katakan. Kita mau gebu-gebu, wah, tapi lihat audiens kita siapa. Kita lihat jemaat yang ada di depan kita di siapa. Udah tak omong-omong, jadi omong ini lagi apa kesambetan. Pakai hikmah. Saudara, tahukah saudara? Ya, saudara enak sekarang. Tapi saya merintis yang namanya praise and worship di tempat ini. Aduh,
Itu butuh perjuangan bertahun-tahun. Dengan segala penolakannya, dengan segala apanya. Maksudnya, ya kita butuh hikmat gitu. Mana yang tepat, mana yang pas, mana yang tidak pas. Bukan tentang bagusnya saja. Bukan tentang, kan gak dosa bagaimana? Iya gak dosa. Tapi ukuran kita bukan cuma tentang dosa dan tidak dosa. Ada amin, saudara? Kayak saudara nih, ya saudara negor istri saudara atau negor suami saudara di depan orang, dosa nggak? Nggak dosa. Tapi itu jangan kayak gitu. Ya, tadi naruh odol sembarangan, nggak dosa. Tapi apa? Nggak beretika. Nggak pas waktu. Kita negor anak kita, Mika, di depan orang. Sudah dibilang nggak dosa buat saya, nggak tahu ya saudara. Buat saya nggak dosa, karena itu sebuah teguran ngingetin. Tapi apa? Salah, nggak tahu tempat, nggak berhikmat. Akhirnya kalau yang seperti itu jangan heran kalau apa? Akhirnya bukan sesuatu yang baik yang kita dapatkan, tapi apa? Sesuatu yang buruk. Betul nggak saudara? Ya kan? Saya marahin Mika, ya Mika. Sudah dibilang keras Pak di depan orang-orang, di depan orang yang bertujuh. Orang juga bingung. Anaknya juga sakit hati. Akhirnya jadi baiknya nggak jadi baiknya sama. Ketika kita melakukan sesuatu, saudaraku, ya, yang kita pikir bagus, tapi ternyata kita nggak berhikmat. Tolong kita, Bapak Saudara, karena ini sesuatu yang penting, Bapak Saudara. Ya, mungkin saudara bukan pelayan Tuhan, tetapi ya sama, saudara. Kita diajar tentang sesuatu yang sebuah kehati-hatian dalam kita melakukan segala sesuatu buat. Ya, segala sesuatu yang buat Tuhan itu kita harus pikirkan, kita harus benar enggak, bagus enggak. Sehingga apa? Ibadah kita, pelayanan kita nggak salah nantinya. Saya masih suka melihat, sudah maaf ya. Para pelayan suka nggak pas, kurang pas. Biarlah hikmat Tuhan itu turun buat kita, sudah, sehingga kita tidak seperti Ahaz yang seenaknya dia melihat sebuah, dia melihat mungkin ya sudah di Damsyik itu, waduh meriah, waduh di Damsyik itu apa bagaimana, dan dia langsung saking semangatnya dia suruh utusan pergi ke Imam Uria di Yehuda supaya sebelum dia datang mesbah baru itu sudah jadi, karena dia mau melakukan sebuah perombakan modernisasi di tengah-tengah cara ibadah Israel Yehuda. Tapi yang tepat. Akhirnya apa? Mendatangkan ketidakbaikan. Akhirnya apa? Ibadah mereka ini yang jadi rancu, jadi kacau balau, ini ibadahnya jadi kacau balau. Mesbah tembaga apa? Dia yang kerjain persembahan. Dia masih bilang bahwa persembahan pagi, persembahan petang ya itu dilakukan, dikerjakan nggak apa-apa. Tapi apa? Sudah dicampur adukan dengan segala hal yang keliru. Saya juga harus berhati-hati, saudara. Ya, saya juga harus berhati-hati. Satu sisi saya juga nggak boleh menutup diri, tapi satu sisi juga saya nggak boleh membuka hati lebar-lebar. Sampai semua boleh masuk. Semua pengajaran boleh masuk, semua hal-hal yang baru boleh masuk. Nanti pengajaran tentang nama Allah nanti masuk. Nanti apalagi yang tren baru lagi masuk. Waduh, jadi kacau balau.
Hanya untuk apa? Hanya untuk mengikuti tren. Kadang-kadang gereja begitu. Ada gereja-gereja yang mengikuti tren. Trennya lagi apa nih? Ya, waduh, trennya lagi kasih karunia. Oh, kasih karunia. Nanti tren kasih karunia sudah meredup, nanti apa? Nanti itu tentang kematian terus bawahnya, kematian, terus kematian, terus kematian. Maaf saudara, saya nggak mau ngekor orang. Biar saya bodoh-bodoh begini, tapi saya nggak mau ngekor orang. Saya percaya Tuhan kasih pakaian yang khusus buat saya. Ya, sebagai gembala, saya punya pakaian khusus dalam kelemahan, kekurangan saya, dalam keterbatasan saya, tapi saya punya pakaian khusus yang Tuhan berikan kepada saya. Dan saya boleh bilang itu cukup buat saya. Pakaian itu tidak membuat saya malu. Pakaian itu yang Tuhan kasih sama saya kenyataannya saya bisa diterima di mana-mana. Saya tidak diremehkan, maaf maksudnya. Saya di Jakarta ketemu sama hamba-hamba Tuhan, ya yang cukup besar, saya nggak diremehkan. Maka mereka taruh hormat sama saya. Maksud saya begini, saudara. Ada sesuatu yang istimewa dalam hidup saudara dan saya. Ada amin, saudara. Kita nggak usah niru-niru supaya kita ada sesuatu yang istimewa. Hargai itu cara kita, tapi juga tidak menutup diri tentunya, saudara. Ya, tidak menutup diri. Kadang-kadang ada orang-orang yang terlalu menutup diri. Jangan juga. Buka. Ada sesuatu yang baik. Ya, berdoa. Bagaimana dengan Tuhan? Apakah Tuhan berkenan? Lakukan. Tapi tidak sembarangan. Tidak sembarangan mengikuti orang, cara orang apa. Dan tolong kita, ya, saya senang makanya anak-anak muda bikin program, bikin itu saudaraku, program cipta lagu yang saudara, dan doakan, ya saudara, doakan karena hari Rabu mereka akan rekaman di Jakarta, ya saudara, doakan supaya ya anak-anak muda kita ini menghasilkan karya-karya yang memang bisa kita pakai juga di gereja ya buat kita, tapi juga jadi berkat juga buat banyak gereja lain. Ada amin saudara. Jadi itu yang saya suka saudara ya. Jadi ya menghasilkan sesuatu, kita nggak cuma ngambil dari orang, tapi kita juga bisa, bukan mau sok-sokan tidak di sini. Tapi bagaimana kita juga bisa menampilkan, karena saya percaya anak muda kita luar biasa. Saya nggak menyangka juga saudara. Ya, tapi ternyata mereka punya kemampuan yang luar biasa. Saya belajar gayanya gitu saudara ya. Saya mau ngarang lagu, ngarang lagu. Ya ngarang, benar-benar ngarang gitu kan. Ya, benar-benar ngarang baik. Nggak bisa sih. Tapi mereka dengan itunya, liriknya, apanya gitu bagus. Nggak malu-maluin gitu saudara. Doakan ya Bapak Ibu saudara, ya anak-anak kita supaya ya mereka menghasilkan sebuah karya yang betul-betul mempermuliakan Tuhan tentunya ya, dan bisa kita pakai jadi berkat buat kita sendiri, puji-pujian lagu-lagu itu saudara, dan biar itu juga bisa dipakai gitu sama gereja-gereja lain ya saudara, dan hanya Tuhan saja yang dipuji dan diagungkan dalam setiap apa yang kita kerjakan, sehingga apa yang kita kerjakan bukan menjadi sesuatu yang jijik, Tuhan jijik, karena saya percaya Ahas apa yang dilakukan sama Tuhan geram gitu seenaknya, karena pekerjaan itu punya Tuhan. Ada amin saudara. Kayak saya masuk nih di rumah Bapak Ibu saudara, saya masuk ya, saya masuk di rumah Bapak Ibu saudara. Ini kok kursi taruh di sini sih, pindah. Ini kok apa foto taruh di sini, pindah. Lancang. Ini kok meja kok taruh di sini sih, pindahin dong, gak bagus. Lancang. Kalaupun kita punya selera yang beda, kita cuma mampu bisa menyampaikan, tante kayaknya bagusnya di sini tante, cocok tuh tante. Kalau dia terima ya puji Tuhan, kalau nggak diterima ya udah. Tapi nggak bisa sembarangan saya bilang ini nggak bagus. Apalagi di dalam bait Allah, dalam rumah Tuhan, kita nggak bisa seenaknya pakar dewek kita, karena kita ngerasa kita yang jadi penguasa. Bukan saya penguasa dalam pengembangan ini, Tuhan yang jadi pemiliknya. Ada amin.
bukan kita, Dia sampai selama-lamanya. Tetap Dia yang menjadi penguasa, pemilik daripada pekerjaan. Mari kita menyembah Tuhan.